Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani Sulhul Hudaybiyah, yaitu sebuah perjanjian Hudaybiyah, dan sampai di kota Madinah, Utbah bin Usaid bin Jariyah yang dikenal dengan nama Abu Basir radhiyallahu anhu mendatangi beliau sebagai salah seorang dari kaum yang tertindas di kota Mekah. Melihat perkembangan tersebut, kaum Quraisy pun mengirimkan 2 orang laki-laki untuk mencari dan membawa mereka kembali. Kedua lelaki itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, engkau telah berjanji kepada kami bahwa engkau akan mengembalikan setiap orang Islam yang datang menuju ke Madinah kepada kami setelah perjanjian Hudaybiyah." Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan Abu Basir radhiyallahu anhu kepada kedua lelaki tersebut. Beliau berpesan kepadanya, "Wahai Abu Basir, sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan mereka bangsa Quraisy. Seperti yang sudah kamu ketahui, sedangkan agama kita tidak membolehkan pengkhianatan. Sesungguhnya Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar untukmu dan orang-orang yang tertindas lainnya yang ikut bersamamu. Berangkatlah menuju kaummu." Abu Basir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda hendak mengembalikan saya kepada kaum musyrikin? Mereka akan menyiksa dan menghalangi saya dan agama saya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Basir, berangkatlah. Sesungguhnya Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk kamu dan orang-orang yang tertindas lainnya yang bersamamu." Akhirnya Abu Basir berangkat bersama kedua orang musyrik tersebut hingga ketika berada di Zulhulaifah, mereka beristirahat dan memakan buah kurma kering yang mereka bawa. Abu Basir berkata kepada salah seorang dari mereka, "Demi Allah, saya lihat pedangmu ini sangat bagus, wahai fulan." Rekan yang satunya lagi menghunuskan pedang miliknya seraya berkata, "Ya, tentu saja. Demi Allah, pedang ini memang sangat bagus. Saya sudah berkali-kali menggunakannya." Abu Basir berkata kepadanya, "Berikanlah pedangmu pada saya. Sungguh saya ingin menikmati keindahan bentuknya." Tanpa pikir panjang, ia pun memberikan pedangnya kepada Abu Basir untuk dia lihat. Sekonyong-konyong, Abu Basir menebas leher orang tersebut dengan pedangnya hingga dia mati seketika. Sementara rekannya yang seorang lagi melarikan diri ke Madinah. Ia berkata kepada baginda Rasulullah, "Demi Allah, Abu Basir telah membunuh rekan saya, dan saya juga terancam untuk dibunuh." Lalu Abu Basir datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memenuhi tanggungan dan jaminanmu. Engkau telah mengembalikan saya kepada mereka. Lalu Allah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka." Maka Rasulullah bersabda, "Celaka, dia telah mengorbankan api peperangan."
kalau saja dia memiliki teman-teman yang sepertinya. Ketika Abu Basir mendengarkan perihal tersebut, dia pun menyadari bahwa Rasulullah akan mengembalikannya kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Dia pun segera berangkat hingga dia sampai di kawasan Saiful Bahar, yaitu jalan yang biasanya dilalui oleh kafilah kaum Quraisy menuju negeri Syam. Selanjutnya, Abu Jandal radhiyallahu anhu, salah seorang tawanan Mekah yang mengalami nasib serupa dengan Abu Basir, memutuskan untuk bergabung dengannya. Setelah mendengar perkembangan kasus Abu Basir radhiyallahu anhu, demikian pula dengan beberapa orang yang tertindas di kota Mekah, turut menyusul mereka, hingga terkumpullah beberapa orang yang jumlahnya hampir mencapai 70 orang. Mereka benar-benar telah menyulitkan kaum Quraisy. Setiap kali mereka berhasil menangkap salah seorang dari kalangan kaum musyrikin, maka mereka akan membunuhnya. Setiap iring-iringan kafilah berlalu di hadapan mereka, maka mereka akan mencegat dan merampasnya. Akhirnya kaum Quraisy mengirimkan sepucuk surat kepada Nabi Muhammad yang isinya menyuruh beliau atas nama Allah dan demi tetap terjalinnya hubungan silaturahim, agar beliau memerintahkan mereka bergabung dengan beliau, karena kaum Quraisy tidak memerlukan orang-orang seperti mereka. Dengan penuh rasa bangga dan haru, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mereka di kota Madinah.